Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Satu sukacita kita bisa beribadah bersama-sama. Tadi waktu masuk saya pikir, dan juga waktu keluar dari sini, waktu masuk ke panggung, saya pikir ada satu partai politik. Saya mau teriak merdeka, tetapi ternyata saya lihat oh bukan. Ya, pertama-tama dari jemaat maupun juga dari keluarga, kami mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kita semua yang merayakan. Amin. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kesuksesan dan kesejahteraan bagi kita semuanya. Ditanya tadi, bro, kenapa kamu tidak pakai baju berwarna merah saja? Saya bilang, saya tidak punya afiliasi dalam satu partai politik, saya bilang. Tetapi kalau ditempelkan saya dengan merayakan, saya Indonesia karena merah dan juga warna putih. Betul atau tidak? Jadi kita sangat Indonesia, kita merah putih saja kalau begitu. So, saya percaya bahwa ini tahun yang baru, kita excited menghadapi tahun baru dengan sukacita. Orang bisa bilang bahwa nanti krisis ekonomi lah segala macam, tetapi di dalam Tuhan kita percaya kita bisa melewatinya. Amin. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Biarlah kami semua bisa dikuatkan, bisa semangat, dan bahkan bisa mendapatkan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Tahun ini adalah tahun di mana kita mau betul-betul dekat dengan Engkau. Kita ingin supaya kami juga bisa belajar mengasihi Engkau, tidak saja secara emosi kami, bahkan secara pengertian kami. Dari pengertian kami yang bertumbuh makin hari makin lebih baik. Dan lebih dari itu Tuhan, kami juga mau belajar mengasihi satu sama lain, supaya darinya Tuhan banyak orang bisa merasakan akan kasih Engkau. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini bisa membantu kami semua. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya sangat bersyukur kita bisa punya waktu bersama-sama. Dan izinkan saya untuk bisa berbagi firman Tuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana betul-betul kasih Tuhan yang bisa kita rasakan. Dan kita bisa betul-betul berbagi di dalam kehidupan kita. Nah, tema di dalam tahun 2023 adalah to love more and more. Dan diambil daripada Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-19. Saya tahu kita sudah dengarkan khotbah selama 3 kali terakhir dalam tahun ini. Dan banyak hal yang kita bisa belajar bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kita memahami kasih itu sendiri. Bahkan juga kita berbagi kasih kepada satu sama lain. Filipi 1 ayat 9 dikatakan begini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Menarik adalah Alkitab tidak bicara semoga kasihmu melimpah, stop di situ. Tetapi dia katakan dalam pengertian dan dalam pengetahuan yang benar. Karena hari ini orang bisa mengasihi tetapi belum tentu dia memahami apa alasan itu orang itu mengasihi. Atau dia boleh mengasihi tapi dia tidak tahu bentuk kasih yang mana yang Tuhan mau dalam kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. So Paulus dengan sangat luar biasa mengatakan kita boleh mengasihi tetapi di dalam kasih atau dalam pengetahuan dan dalam segala macam pengertian. Di pagi hari ini saya mau berbagi kepada jemaat, kepada kita semua, mengapa kita perlu mengasihi di dalam pengertian yang makin bertambah. Why we need to love more and more dalam pengertian dan juga dalam pengetahuan yang benar. Dan bagaimana cara kita mengasihi itu? How to love more and more. Dan yang ketiga adalah, apa sih yang kita dapatkan? Kita boleh melakukan sesuatu, tetapi kalau tidak ada hasilnya, buat apa untuk kita secara pribadi? Hari ini kalau kita merayakan Cincia juga sama kan, yang muda berharap dapat angpau, betul kan? Saya sudah menikah masalahnya, tadi Kevin kasih kyonghi kepada saya, terus saya bilang, nanti ya dikasih angpau oleh istri saya ya, itu maksudnya. Maksudnya saya nggak ada uang, semua dipegang oleh istri saya, enggak. So, bergurau. So, kalau kita pelajari, dia bilang, apa sih yang kita dapatkan? What benefit yang kita bisa dapatkan waktu kita mengasihi satu sama lain? Mari kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 3, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dia katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tidak ada orang berdagang, kemudian berharap rugi, betul kan? Tidak ada orang melakukan sesuatu, kemudian berharap itu gagal.
Tetapi Paulus berkata bahwa yang dulu profitable bagi saya, sekarang loss bagi saya. Nah, orang merasa bahwa kok bisa ketukar, betul atau tidak? Tetapi kalau kita bisa baca di sini, pasti ada satu keyakinan yang sebegitu dalam, sampai semua achievement yang dia pernah punya, semua hal yang dia pernah dapatkan dalam hidup dia, dianggap itu rugi, dibandingkan. Dikatakan malahan segala sesuatu. Nah, dia katakan bukan cuma keuntungan, dia go to the next level, dia bilang everything, segala sesuatu. Coba kita pikir, apa segala sesuatu yang kita punya dalam hidup kita? Apa segala sesuatu itu? Keluarga kita, istri, suami kita, anak-anak, harta, perusahaan, pekerjaan, pendidikan, kan segala sesuatu, betul atau tidak? Paulus berkata, yang dia naik daripada keuntungan, semua pencapaian dia naik to the next level. Bahkan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kalau kita baca firman Tuhan, terutama surat Paulus kepada jemaat Filipi, ada beberapa kali, ada berkali-kali Paulus tidak berkata Tuhan kita, tapi dia bilang Tuhanku. Dia take Tuhan very personal banget, dia berkata Tuhanku, mengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Nah, saya tanya, Paulus kan orang yang kita tahu dia sangat berintegritas. Kalau dia bilang sampah, that means sampah. Sampah itu sesuatu yang menjijikan. Betul kan? Jadi bayangkan, bukan berarti dianggap keluarganya menjijikan. Tetapi bahkan sebegitu pentingnya, sekali lagi Alkitab tidak pernah ngajar kita tidak bertanggung jawab ya. Tapi sebegitu pentingnya mengenal Kristus, sebegitu hebatnya sampai di sini menjadi seperti nggak ada artinya. Bukan berarti tidak ada artinya, tapi seperti tidak ada artinya. Saya waktu kecil, tiba-tiba di tempat di mana kami tinggal, di sebelah atasnya, kan ada daerah bukit, itu ditaruh lokasi penampungan sampah. Jadi bayangkan ya, pagi itu baunya luar biasa. Tapi malam, mereka mulai bakar sampah pada malam hari. Jadi malam itu, asap itu sampai ke bawah. Makanya saya waktu tahun 99 kena paru-paru basah, tapi tidak TBC. Karena pengaruh selama 3-4 tahun itu tiap hari kita menghirup sampah, tiap hari menghirup asap, every day, selama 3 tahun lebih. Can you imagine it? Dan pagi-pagi kalau nggak sekolah, hari Sabtu Minggu itu baunya turun, wah luar biasa. Jadi sampah itu bukan sesuatu yang tidak enak. Dan Paulus berkata, semuanya itu kuanggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mendapatkan Kristus bagi dia itu lebih penting, sebegitu pentingnya, sampai semua yang dia punya menjadi rugi baginya. Dan bahkan dia bilang, gak penting lagi bagi saya. Hari ini, Kristus Yesus itu menjadi nama yang sering orang sebutkan. Ada agama yang mereka itu worship nabi mereka, sampai sebegitu worshipnya, bahkan mirip dengan Tuhan. Sementara kita, Kristus yang adalah Tuhan, yang Tuhan itu sendiri, kita tidak worship dia dalam hidup kita. Kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat Filipi, how dia worship Tuhan itu luar biasa. Saya mau kita pulang dengan idea, waktu kita menyebut Kristus Yesus, kita harus tahu kita sebut dengan rasa hormat, dengan rasa cinta, dengan rasa kayak bagi saya itu keuntungan bagi saya. Karena khotbah saya di pagi hari ini, judulnya adalah It's All About Christ. Semuanya tentang Kristus. Kalau semua didapat dianggap sebagai sampah, berarti bagi dia adalah memperoleh Kristus. Sebenarnya bahasanya to gain. Lost, gain. Sebelumnya lost, rugi. Sekarang ini profit, gain. Memperoleh Kristus. Filipi 1, 20-21 dikatakan begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bisa enggak kita berpikir bahwa Kristus itu nyata dimuliakan waktu kita hidup maupun kita mati? Dikatakan
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia go to the next level daripada profit. Dia bilang sekarang kalau saya dapatkan, bahkan segala sesuatu menjadi tidak penting. Sekarang dia go to the third level. Kalau tadi kan pencapaian, first level. Second level adalah segala sesuatu. Level yang ketiga, dia katakan mati pun bagi saya adalah profitable. Bagi saya mati adalah keuntungan. Kalau kita kan takut mati kan. Mungkin nggak tahu. Kita ke Bali kemarin pesawatnya gelujuk, goncang-goncang begitu kan. Ya sudahlah sambil baca, bikin pelajaran, ya sudah mati aja kayak gitu kan. Ada yang tiba-tiba doa Tuhan, segala macam. Tapi bagi Paulus, bahkan to die, mati adalah keuntungan. So lihat, brothers and sisters, dia go daripada pencapaian adalah rugi. Segala sesuatu adalah rugi. Sekarang mati adalah juga keuntungan, dia bilang. So bagi dia adalah to know Christ. Bertemu dengan Christ. Mengenal Christ adalah the most important thing in his life. Filipi 1, 22, 23 kita lanjut. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Keyakinan kita sebagai orang percaya bahwa kita rindu bertemu dengan Kristus, karena itulah yang kita ingin dapatkan. Tetapi selama kita masih hidup, selama kamu dan saya dikasih kesempatan Tuhan untuk bisa menikmati nafas kehidupan, berarti hidup kita adalah bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kepilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Dia bilang dua hal mendesak saya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi bagi dia adalah keinginan untuk tinggal di dunia dan untuk memberi buah, itu juga satu tekanan. Tapi tekanan kedua adalah aku ingin bertemu dengan Kristus. Bagi dia itu jauh lebih baik. Far more better. Jauh lebih baik. Saya lihat ini, brothers and sisters, mengapa orang itu bisa punya hati seperti begitu? Menurut saya, karena because Christ is everything. The reason why dia ingin betul-betul mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengerti dia dengan muka. Karena bagi dia seluruh kehidupannya adalah Christ is the reason. Semua yang kita lakukan, Christ is the reason. Mengapa saya mau mengasihi orang? Christ is the reason. Mengapa saya mau serving God? Christ is the reason. Mengapa saya harus mengampuni orang? Christ is the reason. Mengapa saya harus bisa membaca firman Tuhan tiap hari? Christ is the reason. Mengapa saya mau dekat dengan Tuhan? Christ is the reason. Mengapa saya mau melakukan hal yang lebih bagi Tuhan? Give up everything, sacrifice everything, supaya saya bisa memberi lebih banyak kepada Tuhan. Because Christ is everything. Christ is the reason. Mengapa kita bertemu pada hari ini? Christ is the reason. Mengapa kita bangun pagi-pagi? Betul ya? Dan kita datang ke sini because Christ is the reason. Semua yang kamu dan saya lakukan, Kristus adalah alasannya. My question adalah, pertanyaan saya adalah begini, apakah betul Kristus adalah alasan kita melakukan semuanya itu? Kita melakukannya mungkin karena sudah jadi kebiasaan. Mungkin karena kita melakukan karena memang tak ada pilihan lain lagi dalam hidup kita. Kita melakukan karena memang what we are supposed to do. Memang kita seharusnya begitu. Kita melakukan karena memang ya udah hati gue lagi, ya udah tanpa hati aja bisa juga begitu. Saya mau kasih tahu kepada kita, kalau kita pahami Kristus adalah Tuhan kita, maka semua yang kamu dan saya lakukan alasannya karena Kristus. So why you have to love people, God, and God more and more? Mengapa kita mau mengasihi Tuhan? Mengasihi satu sama lain. Bahkan lebih dalam dan lebih dalam. Dalam pengertian dan pemahaman yang benar. Because Christ adalah alasannya. Amin. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 8-10. Dikatakan begini. Tetapi hati kami tabah.
Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Seperti yang tadi yang Paulus singgung dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Baik saya tinggal dalam tubuh, maupun sudah dipanggil Tuhan. Dia bilang dia berusaha supaya berkenan kepada Kristus, dalam bahasa Inggris accepted by Christ. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Paulus tahu bahwa even himself, bahkan dirinya, the great prophet, apostles, nabi apostel yang luar biasa, bahkan dia bilang kami, berarti dia termasuk dalamnya, akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan bagi dia kalau itu adalah kenyataannya, maka selama dia hidup, dia berusaha melakukan sesuatu supaya diterima oleh Kristus. Sering kita juga melakukan sesuatu supaya kita bisa di-accept oleh atasan kita kan? Oleh orang yang di atas kita kan, kalau kita bekerja di kantor. Tahukah kita bahwa that idea sebenarnya harus kita punya waktu kita menyembah kepada Kristus. Karena apapun yang kamu dan saya lakukan, kita harus pikirkan bagaimana supaya Christ accept me. Tuhan menerima saya. Karena segala yang dia lakukan, dia berusaha supaya accepted by Christ. Kemudian di Filipi 2 ayat 17, they go to the next level. Sebab sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Pada bagian ini Paulus mulai memperkenalkan kematian. Bahkan sebenarnya kalau kita baca tema dari Filipi, dia banyak bicara tentang hidup dan mati dia bicara. Tapi pada bagian ini dia bilang sekalipun, artinya adalah bahwa jika saya harus mengorbankan hidup saya, dan dia pakai kata-kata a drink offering. Dalam Filipi 2:17 dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith. Jadi kalau saya dikorbankan bagi kamu, supaya ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Apa maksudnya dengan a drink offering? Kita mungkin waktu bicara offering kita juga sudah bicara tentang hal ini. Pada bangsa, pada kebiasaan di bait suci atau di dalam sacrifices, semua hewan yang dikorbankan, imam itu akan menyiram wine sebagai drink offering. Ada dua tujuannya. Tujuan yang pertama adalah saya sudah selesai melayani hari itu. I'm finished my service to God today. Tapi second meaning daripada drink offering adalah I am humbly. Saya itu tidak pantas untuk melakukan ini. So saya humble myself. Saya melakukan ini sebagai seorang imam, tapi saya sebenarnya tidak worthy untuk melakukan itu. Maka dituanglah wine ke dalam korban itu. So Paulus mau bilang bahwa pelayanan saya, kalau itu harus mati bagi kamu, saya pun sebenarnya tidak worthy. Saya mau finish pelayanan saya bagi kamu dengan memberikan tubuh saya. Bagi saya itu tanda di mana even semua yang saya lakukan tetap tidak worthy dibandingkan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang dia lakukan. Jadi itulah maksudnya daripada drink offering. Dan dia ulang, waktu dia menulis kepada Timotius, dia berkata begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia menggunakan kata-kata drink offering.
For I am already being poured out. Kalau tadi kalau tadi kan jika saya, sekarang saya sudah. Saya sudah. I am already. Dia tahu bahwa kematiannya sudah mendekat. I am already being poured out as a drink offering. Bagaimana bisa orang menjelang kematiannya masih bisa punya hati bahwa saya harus humble, saya nggak worthy untuk itu, saya serving bigger and greater cause, pelayanan saya kepada sesuatu yang lebih tinggi, apa yang saya lakukan nggak berarti dibandingkan dengan ada seseorang yang melakukan itu. Makanya dalam suratnya dia berkata begini, yang kukehendaki, Filipi 3, 10-11. Yang kukehendaki, yang pertama tadi kan mengenal Kristus kan, yang kukehendaki ialah mengenal dia. Amin. Dan dia bilang yang mengenal dia itu bahkan yang tadi level pertama pencapaian, level kedua segala sesuatu, level ketiga kematian, itu jadi tidak penting. Tetapi dikatakan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagi dia adalah hidup harus serupa dengan Kristus. Bahkan kalau mati pun serupa dengan Kristus. Bagi dia saya happy banget. Bisa kita punya pikiran begitu. Kalau saya hidup saya ingin serupa dengan Kristus. Kalau saya mati kalau boleh, walaupun sekarang kan susah. Betul kan, tidak ada lagi seperti dulu penganiayaan kepada orang Kristen. Tetapi ini keyakinannya bahwa bagi saya mengenal Kristus dan juga mengenal persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Dan Filipi dalam surat Paulus itu, dia share a lot of things tentang Christ, tentang sufferingnya, Allah yang hebat mengosongkan diri, humble-nya, dia ditinggikan, karena dia mau kita juga memahami bahwa kita menyembah seseorang yang bukan sia-sia kita sembahnya. Kita menyembah Kristus. Dan alasan mengapa dia melakukan semua itu, karena dia tahu bahwa Christ is the role model. Kristus adalah contohannya. Kehidupannya, kematiannya, semua adalah contohannya. Dan kalau dia boleh memilih, bagi dia adalah saya mau pilih jalan seperti Christ. Para sisters, orang bilang tahun 2023 bisa tahun yang susah. Bagi kita dalam Kristus kita enjoy. Even kalau kita, mudah-mudahan tidak. Even kalau itu difficulty, kesusahan hidup kita, kita bayangkan bahwa kita enjoy the fellowship in the suffering of the Christ. Ada masalah, kita sudah marah-marah. Pembimbing salah bicara, kita sudah emosi. Kita nggak bisa, kita menjadi suatu bentuk, suatu benda yang sangat fragile. Sentuh jatuh, sentuh pecah. Kita menderita, kita nggak mau. Kita mau everything must be perfectly perfect. Why we have to love God more and more? Mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih kita? Karena Christ adalah modelnya. Dan kita pilih menjadi seorang yang disebut Christian. Karena itu berarti Christ alike. Sama seperti Kristus. So Paulus berkata bahkan, Christ is my role model. Tahun ini, sekali lagi, orang boleh bilang tahun apapun itu. Tapi sebagai murid Tuhan, kita percaya karena Kristus adalah modelnya. Dalam penderitaannya, dalam kehidupannya, ketekunannya, kerendahan hatinya. Dalam semua hal kita mau mengikuti dia. Karena kita ingin mengenal dia. Dan kalau kita harus terlibat dalam his suffering sebagai fellowship kita dengan dia, let's go for it. Karena Christ is the model. Amen. Yang ketiga, ini yang saya sangat suka. Saya siapkan khotbah ini waktu khotbah di Jemaat Bali, ada Bro Kiki dan Maya di sana, jadi ini khotbah yang ke-20 kali ya bro ya. Filipi 3, 12-14 dikatakan begini. Bukan seolah-olah aku
telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena apapun, aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Dia bicara tentang perjalanan rohani, dia ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak punya tidak punya perasaan. Why you have to suffer kalau tidak ada hadiah? Betul atau tidak? Kita orang tua aja, anak naik kelas kita kasih hadiah. Juara kita kasih hadiah. Yang tidak benar orang tua anak sudah juara kita anggap kenapa juara 2? Kenapa nggak juara 1 aja? Itu masalah kita punya, itu masalah kita pribadi. Tetapi Tuhan berkata bahwa Paulus berkata dalam firman-Nya, ada panggilan surgawi, tetapi ada hadiahnya. Dia memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Ada certain thing yang dia looking forward. Mengapa saya mau suffer semuanya? Kalau cuma datang kemudian tidak punya gambaran apa-apa. Ada juga yang berkata nanti dapat 7 bidakara, 9 bidakara. Ada juga begitu. Jadi orang looking for something that is not real, betul atau tidak? Tetapi bagi kita ini sesuatu yang sangat real. Di mana dikatakan ada hadiah yaitu panggilan surgawi. Dan apa hadiah yang kita akan dapatkan? Yang saya bilang tadi, saya semangat waktu bicara tentang hal ini. Karena I gain understanding. Let's open our Bible, kita lanjut. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran, the crown. Crown itu hanya dikasih kepada champion, betul atau tidak? Crown itu dikasih bukan kepada raja, karena zaman ini dia bicara tentang hadiah. Zaman dulu kan hadiahnya itu adalah crown. Oke, kalau sekarang kan medali. Zaman dulu crown dikasih. Dia bilang memperoleh mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Ini kabar baiknya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. So, kebenaran ini, hadiah yang Paulus ingin dapatkan, bahkan dia katakan, dia berlari-lari, dia mau capai garis akhir. Karena ada the crown of righteousness yang akan diberikan kepada dia sebagai mahkota juara hidup benar. Tetapi juga diberikan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mengapa kita mau hidup berjuang sebagai murid Tuhan? Kita looking forward untuk hadiah itu kan. Kita looking forward daripada Tuhan bilang selamat ya, you are the champion of righteousness. Karena crown-nya adalah crown kebenaran. Kamu telah berjuang dalam hidup saya, dalam hidup kamu. Well done, my faithful servant. Itu adalah hadiahnya. Tapi apakah hadiah cukup sampai di situ? This is lebih profound menurut saya. Filipi 3:20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Tubuh yang penuh dengan masa lalu. Tubuh dengan penuh banyak hal kan? Tapi ubahnya seperti apa? Ini profound menurut saya. Knowledge. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita bukan cuma dikasih mahkota kebenaran. Tetapi at the end of everything, tubuh kita, jiwa kita ini dikonform, dirubah. Dikatakan konform. Persis seperti Christ glorious body.
tubuh Kristus yang mulia. Lihat hidup kita saat ini, brothers and sisters. Saya tanya, mana lebih hebat? Tubuh kita kemudian diubah sehingga tubuh kita menjadi seperti tubuh Kristus dengan semua kemuliaannya. Kita tidak akan menjadi Kristus tentu saja. Christ is God. Tetapi tubuhnya, His glorious body, kita ditransform menjadi tubuh itu. Saya tanya, suffering kita sebanding nggak dengan hadiah itu? You serve God, sebanding nggak? Makanya drink offering itu penting. Supaya kita selalu humble bahwa this is not worthy saya melakukannya. Karena hadiahnya is a profound knowledge menurut saya. You become like Christ. Bukan dalam his karakternya, tapi his glorious body. Tubuh kita sudah sakit-sakitan, betul kan? Ada yang sudah berusia 50 masih kesakitan, itu tubuh fisik kita. Jiwa kita penuh dengan banyak hal. Kepahitan kita yang kita ampuni, kita a lot of things, sin segala macam, itu tubuh jiwa kita. But when time comes, dikatakan berubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. So why kamu dan saya love God, one another more and more? Because Christ is the rewardnya. He is our reward. Kenapa kita mau berjuang setengah mati? Rewardnya dia. Apa lebih hebat, harta dibandingkan glorious bodinya Kristus? He is the reward. Mazmur 17 ini di Old Testament bahkan sudah kasih tahu, ayat 15. As for me, I will see your face in righteousness, and I will be satisfied when I awake with your likeness. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu pada waktu aku bangun, ketika segala sesuatunya berakhir. After the judgment day, after everything, seperti orang bangun kaget. Dan dia bilang, aku menjadi satisfied. Karena aku menjadi serupa dengan Kristus in his glorious body. So I will be satisfied when I awake with your likeness. So think of the reward, brothers and sisters. Why? Mengapa kita mau memberi secara finansial? Mengapa kita mau mengasihi orang tolak kita? Mengapa kita mau bantu orang menjadi murid Tuhan? Mengapa kita berjuang setia, kita jatuh sana sini, kita struggle sana sini, but we want to be faithful. Mengapa kamu dan saya melakukan semua itu? Karena rewardnya adalah Kristus itu sendiri. When you wake up, kamu akan menjadi puas, satisfied in his likeness. Menjadi puas karena menjadi mirip dengan his glorious body. So brothers and sisters, bukankah ini luar biasa? Bukankah ini bisa menyemangati kamu dan saya? Let's go, ayo bro, come on. Kita berjuang lagi, ayo tahun 2023, let's fight again. Ayo kita menangkan jiwa. Ayo kita buat lebih baik, make it better and better. Love more and more. Karena rewardnya tidak sebanding dengan semua air mata, semua keringat, semua sacrifice, tidak sebanding. You have the glorious body of Christ. Amen. So why you love more and more, brothers and sisters? Because Christ is the reason. Gimana cara saya melakukannya? Ikutilah contohan Kristus. Apa yang saya bisa dapatkan Tuhan? Kristus itu sendiri. So love more and more. Christ is the reason. Christ is the model. And Christ is the reward. Saya berdoa semoga iman kita dan pengertian kita bertumbuh dalam Tuhan.
dan semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan Engkau, untuk firman Engkau, untuk kasih Engkau, dan contohan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami bisa lihat segala sesuatunya dari saat kami masih hidup sampai bahkan setelah kematian itu sendiri. Terima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Tolong kami untuk bertumbuh dalam keyakinan kami, dalam iman kami, dalam pengharapan kami. Tetapi lebih penting Tuhan, bertumbuh dalam kasih kami kepada Engkau dan kepada satu sama lain. Dalam pengertian dan pengetahuan yang benar di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.